pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah optimasi, yaitu nilai minimum. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan belajar meminimumkan fungsi tujuan, di mana fungsinya berbentuk fx, y sama dengan ax tambah by. Persyaratan atau kendalanya berbentuk x lebih besar dari atau sama dengan 0, y lebih besar dari atau sama dengan 0, ax tambah by lebih besar dari atau sama dengan c, px tambah ky lebih besar dari atau sama dengan r. Baik, di sini saya berikan kembali untuk apersepsi. Di antara titik-titik berikut, manakah titik yang membuat nilai fungsi fx, y sama dengan 6x tambah 5y menjadi minimum? A 2,2, B 3,1, C 4,0, D 0,5, dan E 1,3. Baik, kita akan jawab. Substitusikan titik-titik pada pilihan ke fungsi fx, y sama dengan 6x tambah 5y. Ya, pilihan A di sini f 2,2, berarti kita substitusi menjadi 6 kali 2 ditambah dengan 5 kali 2, nilainya sama dengan 22. F 3,1, ya, pilihan yang B, sama dengan 6 kali 3 ditambah 5 kali 1 sama dengan 23. F 4,0 yang pilihan C, sama dengan 6 kali 4 tambah 5 kali 0 sama dengan 24. Kemudian F 0,5 pilihan yang D, sama dengan 6 kali 0 ditambah 5 kali 5 sama dengan 25. F 1,3 sama dengan 6 kali 1 ditambah 5 kali 3 sama dengan 21. Ya, jadi dari pilihan-pilihan ini yang terkecil atau yang paling minimum adalah 21. Baik, jadi titik yang membuat nilai fx, y sama dengan 6x tambah 5y menjadi minimum adalah titik 1,3. Jadi jawabannya adalah E. Baik, di sini saya berikan contoh yang pertama. Sebuah toko pertanian menyediakan dua jenis pupuk, yaitu standar dan super. Dalam setiap sak jenis pupuk tersebut mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Setiap sak pupuk standar mengandung campuran 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat. Setiap sak pupuk super mengandung campuran 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing Rp30.000 dan Rp50.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pokok terpenuhi. Baik, kita akan jawab contoh yang pertama, tetapi di sini saya ganti tulisannya menjadi warna-warni ya. Ini tujuannya agar kalian mudah menentukan model matematika ya. Baik, kita akan jawab. Misal banyak pupuk jenis standar sama dengan X. Perhatikan yang di sisi kiri ini sudah saya garis bawahi ya. Banyak pupuk jenis standar sama dengan X, kemudian banyak pupuk jenis super sama dengan Y ya. Kemudian buatlah tabel di sini untuk jenis pupuk dan bahan kimianya ya. Untuk jenis pupuk ini sudah jelas, yaitu standar dan super. Untuk bahan kimia itu adalah nitrogen dan fosfat. Ini semua dalam satuan kilogram per sak ya. Oke, kita ikuti setiap kalimatnya. Setiap sak pupuk standar mengandung campuran 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat. Maka dari standar ke nitrogen kita tulis di sini 2 ya. Oke, paham? Kemudian standar ke fosfat itu kita tulis 4 ya. Baik, kita baca lagi. Setiap sak pupuk super mengandung campuran 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat. Maka dari super ke nitrogen kita tulis 4 di sini ya. Kemudian super ke fosfat kita tulis 3 di sini ya. Lalu seorang petani membutuhkan, berarti kebutuhannya adalah paling sedikit 22 kg nitrogen. Berarti kita tulis di sini paling sedikit tandanya iya lebih besar dari atau sama dengan 22 ya. Kemudian fosfatnya lebih besar dari atau sama dengan 24. Baik, setelah kita tentukan ini, kita masuk ke persyaratan atau kendala. Tapi sebelumnya ini buat dulu variabel X dan ini variabel Y. Ya, kita tulis di sini
2x. Cara bacanya seperti ini ya, 2 kali x ya ditambah dengan 4 kali y lebih besar dari atau sama dengan 22 ya. Kemudian 4 kali x ya ditambah 3 kali y lebih besar dari atau sama dengan 24. Kemudian x lebih besar dari atau sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. Ini adalah syarat bilangan non negatif, artinya banyak pupuk ya, jenis standar maupun super tidak mungkin negatif. Baik, untuk fungsi tujuan perhatikan di sini kita tulis fx, y sama dengan ya 30.000x ya, 30.000x ditambah dengan 50.000 y. Artinya apa? Jadi harga pupuk dikalikan dengan banyaknya pupuk di sini ya. Oke. Baik, setelah kita menentukan persyaratan atau kendalanya yang bentuk seperti ini, sekarang kita gambarkan ya persamaan garisnya. Siapkan diagram Kartesius seperti ini. Untuk persamaan garis yang pertama adalah x sama dengan 0 ya. Itu ada pada sumbu y ya. Ini adalah garis x sama dengan 0. Oke. Kemudian y sama dengan 0 pada sumbu x ya. Inilah garis y sama dengan 0. Berikutnya 2x tambah 4y sama dengan 22. Tentukan titik potongnya dulu terhadap sumbu y dan sumbu x. Di sini x sama dengan 0 ya. 2 kali 0 ini nanti nilainya 0. 4y sama dengan 22, nilai y sama dengan 22 dibagi 4 adalah 5,5 ya. Selanjutnya substitusi y sama dengan 0, nanti ini 4 kali 0 nilainya 0. 2x sama dengan 22, nilai x sama dengan 11. Substitusi kemana? Oke. Gambarkan titik ini pada diagram Kartesius. Yang pertama bacanya dari atas ya, 0,5,5 kira-kira di sini. Kemudian 11,0 kira-kira di sini. Hubungkan kedua titik ini. Garisnya tidak putus-putus karena memiliki tanda sama dengan di sini ya. Inilah garis 2x tambah 4y sama dengan 22. Berikutnya untuk 4x tambah 3y sama dengan 24 ya. Persamaan garis ini titik potong dengan sumbu y dan sumbu x. Untuk sini nanti x sama dengan 0. Ini 4 kali 0 nanti nilainya 0 ya. 3y sama dengan 24, nilai y sama dengan 24 dibagi 3 ya 8. Selanjutnya y sama dengan 0, 3 kali 0 ini nanti nilainya 0. 4x sama dengan 24, x sama dengan 6 ya, 24 dibagi 4. Tulis di sini 6. Baik, kita gambarkan 0,8 ya. Di sini 6,0 di sini. Oke, hubungkan garisnya tidak putus-putus karena memiliki tanda sama dengan. Inilah garis 4x tambah 3y sama dengan 24. Setelah kita mendapat gambar dari persamaan garisnya di sini, kemudian kita akan tentukan DHP ya. Saya ambil titik selidik di sini 1,1. 1,1 di sini ya, titik selidiknya. Kemudian substitusi titik itu ke pertidaksamaan x lebih besar dari atau sama dengan 0, substitusi x-nya saja. Sehingga nanti tulis 1 lebih besar dari atau sama dengan 0. Pernyataan 1 lebih besar dari atau sama dengan 0 adalah pernyataan yang benar. Maka dari garis x sama dengan 0 di sini ya kita arsirlah ke kanan ya. Baik. Berikutnya substitusi nilai y-nya ya 1 ke pertidaksamaan y lebih besar dari atau sama dengan 0 sehingga nanti diperoleh 1 lebih besar dari atau sama dengan 0. Pernyataan 1 lebih besar dari atau sama dengan 0 adalah pernyataan yang benar. Maka dari garis y sama dengan 0 ini arsirlah ke atas ya. Perhatikan di sini daerah persegi ini sudah 2 kali mendapat arsirannya. Berikutnya substitusi lagi titik 1,1 ke pertidaksamaan 2x tambah 4y lebih besar dari atau sama dengan 22 sehingga nanti diperoleh ini 2 tambah 4 ya 6 lebih besar dari atau sama dengan 22. Ini adalah pernyataan yang salah ya, seharusnya lebih kecil gitu ya. Baik, karena salah maka titik selidik di sini jangan diarsir, tapi dari garis 2x tambah 4y sama dengan 22 ini arsirlah yang berlawanan dengan titik selidik di sini, yaitu ke kanan atas. Oke. Baik, berikutnya ya. Substitusi titik 1,1 ke bentuk 4x tambah 3y lebih besar dari atau sama dengan 24 sehingga nanti diperoleh 7 lebih besar dari atau sama dengan 24. Pernyataan 7 lebih besar dari atau sama dengan 24 adalah pernyataan yang salah, seharusnya lebih kecil ya. Oke, maka dari garis
4x tambah 3y sama dengan 24 di sini. Jangan arsir ke titik selidik 1,1, tapi arsirlah yang berlawanan, yaitu ke kanan atas. Oke, udah bisa diperhatikan ya, daerah yang paling banyak mendapat arsiran. Oke, ini saya munculkan daerah yang berwarna merah ini ya, arsiran merah. Ini yang disebut dengan DHB ya, DHB singkatan dari daerah himpunan penyelesaian. Selanjutnya, untuk mengetahui titik potong, eliminasi persamaan 2x tambah 4y sama dengan 22, 4x tambah 3y sama dengan 24. Kita akan eliminasi ya, susun dulu persamaannya seperti ini. Masing-masing nanti ini kita kali 2 dan kali 1 untuk menyamakan variabel x nya ya, sehingga nanti dapatkan 4x ya ditambah 8y sama dengan 44 ya. Ini masing-masing dikali 2. Ini masing-masing dikali 1, jadi 4x tambah 3y sama dengan 24. Kita lihat di sini variabel x nya sudah sama, tinggal kita kurangkan saja. 8y kurang 3y sama dengan 5y, 44 dikurang 24 sama dengan 20, nilai y nya sama dengan 4 ya. Setelah nilai y didapatkan, kemudian kita substitusi y sama dengan 4 ke persamaan yang pertama, sehingga nanti diperoleh y sama dengan 4, substitusi ke 2x tambah 4y sama dengan 22 ya. 2x ditambah 4 kali 4 sama dengan 22. 2x sama dengan 6 ya, 22 dikurang 16 ya. Nilai x sama dengan 3. Baik, jadi titik potong garis 2x tambah 4y sama dengan 22 dan 4x tambah 3y sama dengan 24 adalah 3,4. Baik, setelah kita mendapatkan titik potong antara garis 4x tambah 3y sama dengan 24 ya, dan 2x tambah 4y sama dengan 22 di sini, yaitu titik 3,4. Kemudian kita akan menentukan titik-titik pojok yang diperoleh, yaitu 11,0 di sini ya, kemudian 0,8 di sini, dan tentunya 3,4 di sini ya. Oke, pemilihan titik-titik pojok di sini bertujuan adalah untuk menentukan nilai minimum. Baik, substitusi titik-titik pojok terhadap fungsi tujuan ya. Fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 30.000x ditambah 50.000y. Untuk titik pojok yang pertama 11,0 nanti kita substitusi ya, sehingga kita dapat 30.000 dikali 11 ditambah 50.000 dikali 0 sama dengan 330.000. Kemudian untuk titik 0,8 di sini substitusi, sehingga nanti didapat 30.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 8 sama dengan 400.000. Berikutnya untuk titik 3,4 substitusi, sehingga nanti didapat 30.000 dikali 3 ditambah 50.000 dikali 4 sama dengan 290.000. Dari nilai yang sudah kita dapat ini, perhatikan nilai yang paling minimum, yaitu 290.000. Jadi untuk mencapai harga minimum, pupuk yang harus dibeli yaitu 3 sak pupuk jenis standar ya, yaitu X nya yang tadi pemisalan X nya adalah pupuk jenis standar, dan 4 sak pupuk jenis super ya, ini pemisalan untuk ini. Jadi memang nilainya tadi kita lihat adalah yang paling minimum. Oke, baik, sampai di sini penjelasan Sir. Untuk penjelasan dari contoh yang pertama, paham ya kira-kira? Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Agar kalian lebih terampil dalam